Nah, ini adalah karya besar dari Thomas Kuhn ya. PDF-nya beredar, mudah sekali. Saya sangat menganjurkan Anda download. Saya coba tunjukkan ke Anda ya. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran terbaik, karya-karya besar, dan mengadop para pemikir besar ini ya membaca tulisan asli mereka ya. Menyempatkan diri membaca, jadi supaya kita tidak melihat Kuhn hanya menurut orang lain gitu. Salah satu kritikus Kuhn yang sangat keras adalah Imre Lakatos yang mengusulkan gagasan tentang research program. Tapi Peter Godfrey juga mengatakan kritik pandangan Imre Lakatos terhadap tulisan Kuhn ini beda dengan pandangan beliau. Jadi nanti kalau membiasakan hanya melihat dari tulisan orang itu ya nggak asli ya. Ini PDF yang saya dapatkan, buku tercetaknya cukup banyak ya. Saya pernah beli bahasa Indonesianya tapi rasanya kok kurang enak dibaca gitu ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya cukup bagus ya. Seperti halnya Popper ini juga bisa Anda peroleh. Nah, ini ya. Ini adalah kira-kira outline dari tulisan Thomas S. Kuhn, Structure of Scientific Revolution. Isinya seperti ini ya. Introduction, a role for history, sebuah peran bagi sejarah. Yang kedua, rute ke sains normal. Jadi di sini ada istilah sains. Ya. Kemudian ketiga, nature of normal science. Ya, sifat alamiah sains normal. Nah, kemudian Kuhn itu terkenal menggunakan kata-kata puzzle solving ya. Sains itu punya sifat bisa memecahkan teka-teki. Ya. Jadi biasanya para saintis itu dikarunia Allah sifat suka teka-teki. Semesta itu sebenarnya seperti apa begitu. Atom itu sebetulnya seperti apa? Berapa sih sebetulnya jumlah bintang dalam semesta ini? Ya, berapa jumlah galaksi dalam semesta ini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Apa sih sebetulnya unsur terkecil alam ini? Sampai sekarang belum terjawab ya. Masih terus digali orang ya. Sampai sekarang yang terkenal itu teori Dawai. Apakah artificial intelligence dan data science yang ada sekarang ini yang basicnya adalah formal mathematics yang disebut probability and statistics, itu merupakan fase akhir dari artificial intelligence, atau akan ada approach untuk kecerdasan buatan yang pendekatannya sama sekali lain gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik di kepala saintis ya. Semua. Saya kadang-kadang sekarang juga sedang meneliti itu. Ini sebuah sistem model matematik dinamikanya sudah ada, kenapa orang menggunakan pendekatan data science murni? Nah, sekarang sedang ada pencarian ke arah menggabung antara mathematical model dan data science itu. Menarik ya. Macam-macam.
seberapa jauh metaverse itu akan tergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan metaverse yang seperti apa. Nah, ini contoh-contoh karya CT Scientific ya. Dan sungguh ini disebutkan oleh Thomas Kuhn ya, puzzle solving. Kalau kita ini sudah kehilangan semangat untuk memecahkan teka-teki saintifik, ya mungkin kurang bagus bekerja di bidang riset ini. Salah satu karakter yang memang harus tetap dijaga oleh kita semua ya, sebagai makhluk Tuhan yang sebanyak apapun ilmunya ini tetap sedikit, jadi kita tetap haus untuk memecahkan teka-teki ya, untuk minta kepada Allah diberi sains-sains baru, diberi ilmu-ilmu baru yang dengannya kenyataan itu menjadi lebih bisa kita pahami, lebih indah ya, lebih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, dan tentunya lebih membuat manusia mencapai ultimate felicity, kebahagiaan yang paripurna. Nah, kemudian halaman 43 ini mulai sangat menarik, ada priority of paradigms ya. Prioritas paradigma. Jadi ini sudah mulai ngomong paradigma. Ya. Ini yang merupakan temuan tak terkalahkan dari Kuhn menurut saya ini, mengidentifikasi bahwa dalam setiap sains itu yang katanya adalah hal yang sangat yang dipercaya oleh umat manusia, terutama semenjak zaman Aufklärung atau Renaissance, ya, bahwa empirical science itu very objective. Ternyata menurut Thomas Kuhn, di dalam setiap empirical science itu ada sehimpunan cara berpikir, sehimpunan cara pandang terhadap dunia yang merupakan aksioma. Ya, nggak bisa dibuktikan, namanya aksioma ya. Yang merupakan titik awal dari sains itu, dan sifatnya subjektif. Sama sekali tidak objektif. Ya. Kadang-kadang itu merupakan konsensus ya. Dan biasanya para pengajar senior ya, yang sudah lama ngajar, nasibnya menderita untuk memahami aksioma ini ya. Seperti saya 25 tahun ini mengajar probability and statistics ya. Berapa tahun mengajar saya baru bisa berdamai dengan aksioma Kolmogorov ya. Apa sebetulnya probability itu? Ngajar 25 tahun ya, membuktikan rumus-rumus, tapi kita tahu di ujung dari ilmu probability itu ada sekumpulan aksioma. Dan di sana itu kenapa harus begini? Ya harus begitu gitu. Kira-kira gitu ya. Semua ilmu itu bergerak setelah kita menerima aksiomanya. Nah, ternyata sains itu menurut penelitian dari Thomas Kuhn itu mempunyai sifat seperti itu. Nah, identifikasi atau pengenalan Kuhn terhadap paradigma ini betul-betul menggoncangkan dunia filsafat sains maupun para saintis ya. Jadi buku yang saya tunjukkan ini sold sampai 650.000 kopi. Itu dahsyat sekali ya untuk sebuah karya yang serius ini. Karena sebagai gambaran, Das Kapital karya Karl Marx itu hanya laku 500 kopi.